Sampai dengan kemudian pada tahun 75 setelah melalui uji kaji, metode tentang assessment center ini dinyatakan valid dan reliable sehingga dia bisa dipergunakan untuk kepentingan umum, kepentingan publik. Jadi artinya penggunaan assessment center di berbagai industri, di berbagai perusahaan, di berbagai instansi mulai digunakan semenjak tahun 1975. Yang kemudian 15 tahun berikutnya, tahun 90, kita Indonesia melalui PT Telkom mulai menerapkan assessment center ini. Nah, ini adalah satu cerita, histori yang tidak bisa kita lepaskan pada saat kita menjalankan konsep tentang assessment center ini. Nah, bicara tentang assessment center, sebetulnya kita berbicara tentang memilih orang. Ya. Memilih orang, pengertian dari memilih orang ini, tentunya kita berbicara tentang dua variabel. Ya, variabel pertama adalah tempat yang akan diisi, yang kemudian kita kenal itu sebagai organisasi, dan yang kedua adalah orang yang akan kita cari untuk ditempatkan dalam organisasi. Dua hal ini tidak bisa kita pisahkan dalam pengertian untuk melakukan assessment. Kita tidak mencari calon mantu, kita tidak cari calon mertua, tapi kita mencari orang yang akan kita tempatkan dalam organisasi. Oleh karenanya, sebelum kita memulai proses assessment, ada hal utama yang harus dilakukan oleh berbagai instansi atau perusahaan atau organisasi. Yaitu pertama adalah posisi apa yang akan kita isi. Ini menjadi tolok ukur pertama. Kalau kita sudah tahu, tentunya juga kita harus paham apa ruang lingkup tanggung jawab dari posisi tersebut. Sehingga mau tidak mau, by proses dalam HR, sebetulnya sebelum kita melakukan assessment, kita tidak akan pernah lepas dari proses job analysis. Setelah kita merumuskan lingkup pekerjaan, lingkup tanggung jawab dari sebuah posisi yang akan mencerminkan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, maka tahap berikutnya yang harus kita rumuskan adalah kemampuan atau kriteria apa yang harus ada agar posisi atau tugas dalam organisasi tersebut bisa berjalan. Yang ini kemudian kita kenal biasanya dengan istilah job requirement. Saya lebih suka untuk menggunakan istilah kriteria of success. Karena dari pengalaman, manakala kita sudah mulai menerapkan proses-proses memilih dengan standar-standar yang ada, komplain yang selalu muncul adalah, kok sekarang susah banget sih mau jadi manajer? Nah, itu adalah komen yang selalu muncul dari anggota organisasi. Ya, sehingga job requirement seringkali dianggap sebagai penghambat, dianggap sebagai hal yang mempersulit orang untuk bisa mencapai target-target dalam pengembangan karir dia. Padahal sebenarnya kriteria-kriteria yang kita tetapkan ini adalah landasan untuk menjamin ketika orang kita tempatkan, dia akan mampu untuk menunjukkan prestasinya, sehingga dia akan direcognize sebagai orang yang sukses. Ya. Nah, kita ini masih banyak bergulat dan bergelut dengan kriteria-kriteria yang seringkali juga setelah dirumuskan ternyata tidak berkaitan dengan sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan. Ya,
Dua hal ini dalam HR kita kenal dengan proses job analysis. Setelah kita memiliki standar-standar kriteria yang akan menjadi tolok ukur pada saat kita mencari orang, maka baru kita melakukan proses seleksi, proses melakukan assessment. Banyak metode-metode yang bisa kita gunakan ketika kita hendak mencari orang. Namun, yang harus menjadi dasar dan landasan kita ketika kita memilih metode yang akan digunakan adalah seberapa jauh metode yang kita gunakan manakala kita sudah kenali kandidat yang kita anggap fit untuk organisasi, itu memiliki daya prediksi. Seberapa besar daya prediksi dari metode yang kita gunakan ini akan menjamin keberhasilan yang bersangkutan pada saat kita berikan assignment, ya. Sehingga faktor how you predict by using some method ini harusnya menjadi konsideran dari para praktisi di dunia HR, khususnya mereka-mereka yang berkecimpung di dalam proses memilih orang untuk organisasinya. Nah, saya akan coba gambarkan melalui model ini untuk kita mempermudah dalam proses assessment by concept. Jadi saya katakan ada dua variabel. Variabel pertama adalah organisasi. Ya, dalam organisasi ini akan ada distribusi pekerjaan dan setiap pekerjaan yang didistribusikan ini kita rumuskan menjadi sebuah posisi. Posisi ini akan mencerminkan lingkup pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kemudian juga di dalam posisi ini menempel peran. Peran ini biasanya mencerminkan otoritas yang dimiliki oleh posisi tersebut agar dia bisa menjalankan fungsi dan perannya. Ya, jadi role ini mencerminkan otoritas, kemudian posisi ini mencerminkan responsibility. Responsibility nanti ini akan mencerminkan kualifikasi orang macam apa yang harus dimiliki oleh kandidat. Kemudian authority ini akan mencerminkan tingkat kemampuan semacam apa yang dibutuhkan agar fungsi dan peran dalam organisasi ini berjalan. Nah, position dan role ini biasanya kita kenal dengan nama jabatan. Ya, jadi jabatan itu menggambarkan ada posisi dan ada role. Ada lingkup tanggung jawab, ada kewenangan yang dimiliki oleh posisi tersebut. Nah, dengan demikian, kombinasi antara posisi dan peran atau sebuah jabatan akan menghasilkan tadi yang kita sebut dengan kriteria sukses. Adalah sekumpulan kemampuan atau apapun dan tingkat kemampuan yang dibutuhkan. Kalau ini sudah kita dapatkan, maka berikutnya baru kita bicara tentang kandidat. Kandidat yang mana yang akan kita pilih agar dia bisa menjalankan tanggung jawab dan otoritas yang akan diberikan. Sinilah kita menjalankan proses assessment. Pada saat orang fit dengan apa yang dibutuhkan dengan organisasi, maka yang bersangkutan akan mampu menunjukkan perilaku yang efektif. Ya. Artinya perilaku yang efektif, dia akan mampu menjalankan dengan optimal fungsi dan perannya. Apa saja indikator dari perilaku yang efektif? Paling tidak kita bisa kenali ada 3. Yang pertama adalah task effectiveness. Task effectiveness ini bisa ditunjukkan atau bisa kita lihat dari orang-orang yang mampu untuk menjalankan tugasnya dan mampu memenuhi sasaran-sasaran yang ditetapkan, mampu memenuhi target waktu yang ditetapkan, mampu memenuhi target kualitas yang diharapkan dari pekerjaannya. Ya, jadi effective behavior yang pertama itu akan ditunjukkan dengan task effectiveness. Yang kedua,
effective behavior ini juga akan ditunjukkan dengan apa yang sering saya sebut sebagai personal effectiveness, ya, orang-orang yang efektif secara personal. Ini apa indikatornya? Indikatornya yang paling tidak biasa kita lihat itu manakala orang tidak cukup mampu menghadapi tuntutan tekanan dari pekerjaannya, maka akan banyak muncul keluhan-keluhan, ya, yang secara kasat mata seringkali kita lihat di dalam absen yang tinggi atau keluhan-keluhan medis yang cukup tinggi yang nanti akan kita bisa lihat dalam cost medical yang tinggi. Nah, ini biasanya muncul keluhan setiap kali ada tuntutan pekerjaan yang cukup menantang, akan muncul keluhan, entah dalam bentuk eksim, entah dalam bentuk migrain, entah nanti dadanya berdebar-debar, serasa sakit jantung, mahnya muncul, dan lain sebagainya. Nah, maka orang-orang ini kita bisa katakan inefektif dalam berperilaku, menjalankan fungsi dan peran. Yang ketiga, efektivitasnya akan bisa ditunjukkan dengan mungkin saya sering sebut sebagai social relations effectiveness. Ini adalah orang-orang yang bekerja dalam organisasi yang kalau disebut efektif adalah mereka yang mampu bekerja sama dengan baik dengan anggota yang lain. Dan kalau inefektif adalah orang-orang yang selalu menjadi masalah di dalam kelompok. Setiap kali masuk di dalam kegiatan kelompok, selalu saja akan timbul konflik. Atau seringkali orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang ditolak, ya, untuk masuk ke dalam satu tim kerja. Jadi indikatornya adalah social relations effectiveness. Nah, kalau orang sudah ineffektif, berarti yang bersangkutan tidak fit dengan peran dan posisi yang diberikan. Kalau orang yang kita pilih fit dengan tuntutan organisasi, maka dia akan mampu memunculkan perilaku yang efektif dengan 3 indikator tadi. Dan dalam perspektif organisasi, dia akan bisa terlihat di dalam bentuk performance sesuai dengan target-target yang diberikan. Dan inilah yang biasanya digunakan oleh organisasi sebagai indikator keberhasilan orang melalui apa yang kita kenal dengan istilah KPI. KPI adalah indikator untuk menunjukkan orang berhasil sesuai dengan apa yang menjadi target perusahaan. Dari sisi orang akan tercapai KPI kalau dia mampu untuk menghasilkan atau menunjukkan perilaku yang efektif. Yang menjadi pertanyaan adalah faktor-faktor apa saja yang memungkinkan orang bisa menunjukkan perilaku efektif dalam organisasi. Kita lihat, dan ini selalu akan menjadi dasar bagi semua organisasi, ternyata paling tidak ada 3 hal, ada 3 faktor yang memiliki kontribusi, yang memiliki peran atas kemungkinan dia mampu menunjukkan perilaku yang efektif atau tidak efektif. Yang pertama, saya sampaikan di sini yang berbasis personality based assessment. Yang kita ukur itu adalah personal capabilities and values, atau seringkali kita menyebut dengan kepribadian, ya. Dan alat ukur yang bisa kita gunakan itu biasanya adalah psychometric test, ya, baik yang berbentuk sekarang yang sangat banyak preference test maupun tes-tes psikologi lainnya. Nah, personal capabilities and values ini atau yang juga kita kenal dengan aspek kepribadian biasanya mengukur 3 hal paling tidak. 1 yang menyangkut aspek kognitif, orang sering bicara dengan istilah kecerdasan. 2 yang menyangkut maturity atau kematangan emosi, ini bicara tentang seberapa jauh orang mampu untuk berinteraksi,
berespon terhadap berbagai rangsangan atau stimulus dari lingkungan secara adekuat. Dan yang ketiga yang terkait dengan sociability, ya, kemampuan sosial, kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri, kemampuan untuk bisa menempatkan diri, dan seterusnya. Nah, komponen personality base ini posisinya itu sering disebut sebagai aspek potensi. Artinya potensi itu mungkin kita bisa katakan sebagai hal yang dimiliki, kapasitas yang dimiliki, namun dia perlu diolah lebih jauh agar bisa menunjukkan kegiatan-kegiatan dalam bekerja. Karena kalau saya punya kandidat katakanlah IQ 150, dilaporkan dalam laporan psikologi orangnya major, orangnya memiliki kemampuan sosial yang tinggi, ini belum tentu ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Ya, itu adalah sebuah potensi yang perlu diasah dan diolah agar dia benar-benar bisa ditunjukkan dalam perilaku sesuai dengan gambaran potensi. Yang kedua, basis pengetahuan, knowledge base. Ini yang kita ukur, saya sering merumuskan ini sebagai atau dengan istilah professional qualification. Atau banyak orang juga menggunakan istilah expertise. Referensi sering menyebut ini dengan istilah technical competencies atau hard competencies. Nah, professional qualification dan istilah-istilah lain tadi itu dibangun melalui sebuah proses pendidikan atau vocational training, ya, sehingga orang memiliki satu keahlian tertentu yang didapat melalui pendidikan atau vocational training. Alat ukur yang bisa digunakan untuk mengetahui seseorang memiliki atau tidak expertise bisa kita gunakan bentuk-bentuk tes tertulis, observasi, maupun interview. Ya. Dan siapa yang bisa menjadi asesor untuk professional qualification ini? Mereka-mereka yang qualified di bidangnya. Artinya, kalau saya memiliki keahlian di bidang human resource dan diminta untuk mengukur professional qualifications atau technical kompetensi orang IT, saya pasti tidak bisa. Karena saya tidak expert di situ. Nah, professional qualification ini sendiri seharusnya pun memiliki standar-standar kompetensi untuk setiap bidang pekerjaan dan tingkat pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan. Nah, komponen ini dalam organisasi seringkali terlupakan, orang lebih banyak sibuk menyusun standar kompetensi manajerial, sementara komponen professional qualification ini tidak pernah ada standar. Yang ketiga yang akan menentukan dan mempengaruhi efektif behavior seseorang itu yang basisnya adalah perilaku. Yang ini seringkali disebut dengan managerial competencies. Ya. Nah, ini managerial competencies ini juga seringkali orang menggunakan istilah soft competency. Jadi kalau orang menggunakan di bagian tengah ini teknik hard competencies, maka yang sebelah sini orang sering menyebut dengan soft competencies. Nah, kalau kita bicara tentang soft kompetensi, sebetulnya ada dua indikator, yaitu satu orang di dalam berbagai teori menuliskan dengan personal competencies, interpersonal competencies, dan yang kedua managerial competencies. Nah, managerial competencies ini dibangun melalui sebuah proses pembentukan perilaku. Jadi artinya dia bukan berbasis pengetahuan, dia berbasis pengalaman, ya, melalui sebuah proses sehingga terbentuk perilaku
untuk mampu menunjukkan kapabilitas di dalam managerial activities. Nah, managerial competencies ini alat ukur yang bisa digunakan, ya, diantaranya adalah assessment center yang hari ini kita akan coba kenali. Kemudian juga kita bisa menggunakan metode interview, ya, yang seringkali kita kenal dengan behavioral event interview atau competency based interview, dan juga kita bisa menggunakan metode job simulations, ya. Nah, ini adalah alat ukur. Siapa yang bisa menjadi asesor di sini? Yang bisa menjadi asesor di kelompok managerial competencies adalah siapa saja. Siapapun bisa menjadi asesor untuk assessment center, siapapun bisa menjadi interviewer untuk behavioral event interview, siapapun bisa menjadi observer untuk job simulations. Sepanjang mereka dibekali untuk bisa menjalankan peran sebagai asesor, sebagai interviewer, maupun sebagai observer. Jadi kalau kita lihat dalam 3 indikator ini, bagian ini adalah bagiannya psikolog, yang ini bagiannya expert, yang ini bagiannya siapapun, sepanjang dia dibekali dalam metode-metode yang digunakan. Baik itu assessment center, behavioral event interview, dan job simulations. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah tentang pengukuran managerial competencies dengan menggunakan metode assessment center. Jadi 2 yang kiri ini tidak akan kita bahas. Namun untuk bisa membahas yang ini, perkenankan saya untuk menyamakan dulu persepsi, ya, bahwa dengan gambar 4 lingkaran tadi jelas sudah bahwa setiap kali kita hendak melakukan assessment untuk satu posisi harus ada persyaratan yang dimiliki. Oleh karenanya, bagi siapapun yang mampu menunjukkan prestasi pada satu level organisasi tertentu, apabila kita promosikan, dia tidak akan kemudian secara otomatis juga pasti sukses. Ya, kenapa? Karena keberhasilan orang di dalam satu peran tertentu menunjukkan dia memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sementara kalau kita berikan tanggung jawab yang lebih besar, maka tentunya kualifikasi yang dibutuhkan pun berbeda. Maka dengan demikian, logik apabila orang sukses sebagai supervisor, kemudian kita promosikan sebagai manajer, itu tidak akan menjamin bahwa yang bersangkutan pasti akan sukses, sebagaimana apa yang dia tunjukkan pada posisi di bawahnya. Ya, ini prinsip pertama. Yang kedua, tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita hendak memilih orang, maka yang jadi pertanyaan adalah seberapa jauh metode yang kita miliki itu memiliki tingkat prediksi yang baik. Ada beberapa model yang sering digunakan ketika kita memilih orang. Saya akan coba gambarkan dalam format pendekatan dimensi waktu. Kita hidup dalam 3 dimensi waktu, ya, ada masa lalu, cerita tentang apa yang pernah kita lakukan, ada situasi saat ini di mana kita melakukan seluruh aktivitas, dan ada sesuatu yang akan kita capai di depan yang kita sebut dengan future. Dalam perspektif organisasi, maka 2 hal ini, satu adalah ketika Anda duduk di sebuah posisi dalam konteks human resource management, tentunya setiap orang memiliki angan-angan, memiliki rencana karir untuk bisa mencapai posisi yang lebih tinggi, yang nanti kita akan sebut itu sebagai future job. Jadi kalau saya saat ini sebagai supervisor, maka saya punya target pengen jadi manajer 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Maka posisi manajer itu menjadi job target bagi saya. Nah, bagi pengelola HR,
dalam rangkaian pengembangan karir seseorang, apa yang kita lakukan pada saat orang-orang ada dalam posisi saat ini. Pertama, kita kenal dalam organisasi ada performance appraisal. Ya, mudah-mudahan sekarang tidak ada, tapi pada waktu-waktu yang lalu, performance appraisal ketika kita melakukan pengukuran tentang performance seseorang pada saat ini di posisi di manakah mereka menduduki, dan kemudian orang-orang ini mampu menunjukkan performance yang baik, maka kemudian dia secara secara sistem seringkali kemudian dikatakan, oke, Abdul menunjukkan prestasi yang baik sebagai supervisor, let we promote him, ya, maka kita promosikan dia pada future position. Nah, penggunaan performance appraisal sebagai dasar untuk memberikan tanggung jawab seseorang lebih besar, ini tentunya agak keliru. Pertama, dari istilah saja sudah kita lihat bahwa sebetulnya yang kita lakukan adalah appraisal terhadap performance. We are not assessing capabilities. Sementara tadi kita bicara bahwa di present position dan di future position, capability yang dituntut pasti berbeda. Maka tidak aneh kalau orang kita promosikan hanya berdasarkan performance, probability fail menjadi lebih besar. Kemudian ada pertanyaan, Pak, sekarang sudah bukan hanya performance appraisal, kita sekarang menggunakan performance management system. Performance management system tidak saja mengukur performance, tapi juga mengukur kompetensi. Fine. Jika Anda melakukan performance management, Anda mengukur performance orang pada posisi saat ini, juga Anda mengukur kompetensi orang di posisi ini. Padahal di posisi berikutnya kompetensi yang dituntut pasti berbeda. Maka juga performance management system tidak bisa sesungguhnya digunakan sebagai dasar untuk memilih orang dan menempatkan dia pada posisi berikutnya. Model kedua yang sering digunakan adalah pemeriksaan psikologi atau psychological assessment, ya. Nah, psychological assessment atau psychological measurement, kita lakukan proses testing pada saat ini, dan yang kita dapatkan adalah psychological potential, potensi psikologi, potensi mental. Tadi dikatakan bahwa potensi mental ini tidak berkorelasi yang cukup tinggi dengan kemampuan orang bekerja. Potensi psychological ini tidak memiliki korelasi dengan kemampuan orang berkarya. Sifat dari potensi psikologi ini adalah capacity yang harus diasah untuk bisa dibangun kemampuan berkarya. Sehingga apabila aspek psikologi ini dijadikan dasar seseorang bisa dipromosikan atau tidak, maka juga tentunya ini ada sedikit kesalahan di dalam penggunaannya. Aspek potensi psikologi ini tidak memiliki korelasi yang tinggi terhadap kemampuan orang dalam berkarya. Ya, sehingga aspek psikologi ini seyogianya tidak dipakai sebagai dasar untuk menyatakan somebody is ready to be assigned in the next position. Yang ketiga, teknik lain yang sering digunakan di dalam mencari kandidat untuk memenuhi posisi yang akan datang atau future position adalah interview. Interview ini juga seringkali digunakan, dan mudah-mudahan bukan menggunakan traditional interview, ya, yang secara kasat mata bisa kita lihat. Kalau Anda melakukan satu hari interview 10 orang, saya berani jamin itu adalah interview tradisional yang nilai validity-nya hanya 0,05. Ya, probability benarnya 5%, probability salahnya 95%.
kecuali Anda menggunakan apa yang disebut dengan behavioral event interview. Hakikat dari interview adalah mengumpulkan sejumlah evidence melalui apa yang pernah dilakukan oleh seseorang. Jadi sumber informasi dari interview adalah the past. Ya, kalau kita pakai behavioral event interview, maka landasan yang sering digunakan adalah STAR, ya. STAR. Nah, ini STAR ini menjadi dasar pertama ketika Anda hendak membangun pertanyaan. Ya, maka kita akan gunakan ST. Situasi apa yang akan kita create untuk bisa mengukur kemampuan tertentu, kemudian tingkat kesulitan apa yang akan kita berikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan situasi yang ada. Nah, ST ini kemudian kita bangun menjadi sebuah pertanyaan. Maka biasanya pertanyaan dalam interview BEI itu kita bisa lihat dengan pertanyaan, dapatkah Anda ceritakan ketika Anda, nah itu ST ya, critical incident-nya, dan melalui pertanyaan tersebut kandidat atau interview akan bercerita tentang apa yang dia lakukan. Nah, ini akan menggambarkan action dalam bentuk perilaku. Setelah kita melakukan pendalaman, kemudian kita dapatkan hasil dari apa yang dia lakukan terhadap situasi dan task yang kita tanyakan, maka kita bisa kenali kompetensi yang bersangkutan apa, dan berdasarkan gambaran dari yang kita rumuskan melalui cerita dari interviewee, maka kompetensi ini kemudian kita perbandingkan dengan tuntutan kemampuan yang dibutuhkan dalam future position. Nah, dengan demikian, maka interview, behavioral event interview ini memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk bisa mengenali kemampuan-kemampuan seseorang berdasarkan apa yang pernah dia lakukan, untuk bisa kita lihat seberapa siap dia kita bisa tempatkan di dalam future position. Oleh karenanya, behavioral event interview memiliki validity yang juga cukup tinggi, yaitu sekitar 0,55 sampai 0,6. Artinya 60% probability benarnya, probability salahnya 40%. Dalam dunia HR ini dianggap sudah cukup tinggi. Nah, ini paling tidak ada 3 metode yang kita kenal di dalam mencari kandidat untuk mengisi future position. 3 hal ini sengaja saya cerita supaya nanti ketika kita bicara assessment center, kita bisa lihat dia ada di mana sebetulnya assessment center ini. Saya akan sampaikan beberapa definisi tentang assessment center. Yang pertama, pasti bahwa assessment center itu bukan tempat. Ya. Ini yang dulu ketika kami awal-awal mulai menerapkan assessment center, dan kemudian berkembang assessment center di mana-mana, provider banyak yang menyelenggarakan assessment center, dengan logika bahwa kalau saya punya tempat assessment, maka saya sudah punya assessment center. Apapun yang saya lakukan, saya bisa katakan itu assessment center. Ya. Jadi ini basisnya hanya karena melihat rumusan assessment center, tempat assessment. Padahal hakikatnya pengertian assessment center tidak sama dengan training center, tempat training, medical center, tempat pemeriksaan kesehatan, atau amusement center, tempat rekreasi. Ya, jadi assessment center bukan tempat, ini yang pertama. Apa assessment center itu? Ini definisi yang paling umum, ya, yang tidak terlalu sulit. Mari kita lihat. What is an assessment center? Assessment center is a variety of testing techniques designed to enable participants to demonstrate under standardized conditions the competencies that are most essential in a given job. Ya, ini definisinya pendek saja tentang assessment center ini, sederhana. Mari kita kupas definisi ini supaya kita bisa paham lebih jauh. Pertama, dalam kalimat ini ada penjelasan tentang a variety of testing techniques. Nah, ini yang pertama.
Jadi kalau kita bicara tentang assessment center, maka kita bicara tentang penggunaan sejumlah teknik pengukuran. A variety of testing technique. Means assessment center is not used just only one testing techniques, but assessment center use multi-testing techniques. Nah, ini pertama, ya. Jadi bicara tentang assessment center, kita bicara tentang multi-techniques. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan techniques? Dijelaskan pada kalimat berikutnya. Design to enable participant to demonstrate. Jadi yang dimaksud dengan multi-techniques di dalam assessment center adalah teknik-teknik yang kita rancang, teknik-teknik yang kita buat, teknik-teknik yang kita bangun, teknik-teknik yang kita kembangkan yang bertujuan agar peserta assessment bisa mendemonstrasikan. Nah, ini kata kunci. Jadi multi-techniques means that we design that the participant can demonstrate, ya. Jadi yang kita bangun itu bertujuan agar partisipan bisa mendemonstrasikan. Next questions, apa yang dia demonstrasikan? Digambarkan di sini the competencies. Maka kalau kita bicara tentang assessment center adalah kita bicara tentang bagaimana membangun, merancang, mengembangkan sejumlah teknik agar partisipan bisa mendemonstrasikan kompetensi-kompetensi. Next questions, kompetensi yang mana yang dia demonstrasikan? Dijelaskan pada berikutnya, that are most essential in a given job, yaitu kompetensi utama yang akan dituntut atau kompetensi yang paling esensi di dalam tugas yang akan diberikan. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai future job, maka kompetensi future job lah yang menjadi tujuan dari proses assessment agar partisipan bisa menunjukkan kompetensi tersebut melalui sejumlah teknik yang kita buat, ya. Nah, ini prinsip pertama. Dan terakhir ditutup dengan gambaran semuanya ini under standardized condition. Artinya assessment center ketika kita gunakan untuk mengukur kompetensi, kompetensi yang ditunjukkan oleh partisipan itu muncul karena kita memberikan sejumlah situasi yang kita sebut dengan testing techniques, ya, di mana situasi-situasi yang kita bangun ini memungkinkan para peserta assessment mendemonstrasikan kompetensi yang dituntut dari pekerjaan yang akan diberikan. Next, kalau kita lihat dalam definisi di sini dikatakan a variety of testing techniques designed to enable participants to demonstrate competencies. Bagaimana partisipan mendemonstrasikan kompetensi? Dalam definisi kedua dikatakan participants' behavior is observed. Artinya, ketika kita hendak mengukur kompetensi melalui assessment center, di mana partisipan mendemonstrasikan kompetensi itu, kompetensi ini dia tunjukkan melalui perilaku yang kemudian diobservasi oleh para asesor dan dievaluasi, kemudian ditetapkan di mana dia memiliki kemampuan tersebut, ya, sehingga untuk bisa mendapatkan kompetensi yang didemonstrasikan oleh partisipan melalui sejumlah situasi yang kita bangun,
bentuk dari kompetensi ini diwujudkan dalam perilaku. Dan perilaku inilah yang diobservasi oleh para asesor, train raters ya. Nah, oleh karenanya teman-teman, bahwa ketika kita mengukur kompetensi, maka sebenarnya kita mengukur perilaku melalui proses observasi. Maka dari dua definisi ini paling tidak satu kita bisa gambarkan bahwa kita menggunakan sejumlah teknik, bahwa teknik tersebut kita rancang agar partisipan bisa mendemonstrasikan, dan demonstrasi partisipan berbentuk perilaku, di mana perilaku ini nanti akan bisa kita kenali kompetensinya, dan kompetensi yang kita kenali tidak lain adalah kompetensi yang dituntut oleh target job. Dan proses mengobservasi perilaku ini dilakukan oleh sejumlah asesor. Ya. Jadi ada dua istilah sekarang yang kita bisa tangkap dalam assessment center. Pertama, kita menggunakan multi teknik. Kedua, kita menggunakan multi asesor. Ketiga, kita memanfaatkan metode observasi untuk bisa mengenali kompetensi melalui perilaku yang ditunjukkan oleh partisipan. Next, dalam operasional kegiatan assessment, multi tekniks ini bisa berbentuk aktivitas yang bersifat individual dan aktivitas yang berbentuk kelompok. Ya, jadi dalam operasional disebutkan di sini participants are put through a series of individual and group exercise, interviews, and tests designed to simulate the most essential conditions of the job and to provide an opportunity for observations of key competencies. Nah, penjelasan di sini sudah makin lebih menggambarkan bahwa activity yang bersifat individual dan kelompok ini itu dibangun untuk mensimulasikan kondisi-kondisi yang paling esensi dari sebuah job. Jadi kalau saya balik dalam definisi yang pertama, maka a variety of testing techniques ini tidak lain adalah sejumlah simulasi dari pekerjaan yang akan dilakukan. Tadi awal waktu saya bicara tentang sejarah assessment center, saya katakan whenever you talk about assessment center, wherever you talk about assessment center, it should be associated with job simulations. Nah, ini akan kita lihat di sini. Berarti multi techniques yang dimaksud dalam definisi ini tidak lain adalah multi job simulation yang didesain dalam bentuk baik yang bersifat individual maupun kelompok, dan itu memungkinkan partisipan bisa menunjukkan kompetensi-kompetensi utama yang dituntut oleh job tersebut. Maka sebenarnya ketika kita bicara tentang job simulation sebagai multi teknik di dalam assessment center, dia tidak lain adalah job sampling dari future position sebagai target job. Terakhir, di dalam definisi assessment center dikatakan bahwa assessment center is a method of assessing individual potential to handle future responsibilities through the use of behavioral simulations that measures and assesses abilities or competencies compared with criteria managerial effectiveness. Nah, dari kumpulan penjelasan tadi, kalau kita rumuskan dalam satu rumusan yang kompak, maka kita lihat
Pertama, bahwa assessment center itu mengukur kesiapan seseorang untuk bisa diberi tanggung jawab pada future position menggunakan atau melalui simulasi berbasis perilaku. Kenapa simulasi berbasis perilaku? Karena yang kita observasi adalah perilaku yang kelak akan kita identifikasi sebagai kompetensi. Simulasi-simulasi yang kita bangun ini juga tidak lain adalah job simulations dari future positions. Dan itu dirancang untuk memungkinkan partisipan menunjukkan kompetensi. Kompetensi apa yang diukur dalam assessment center? Di sini dikatakan compare with criteria managerial effectiveness. Maka metode assessment center adalah metode untuk mengukur managerial competencies, tidak untuk mengukur hal-hal yang lain. Ya, jadi kalau kita lihat tadi dalam tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam bekerja, maka di managerial competencies itu metode yang bisa digunakan tadi disebut bisa assessment center, bisa behavioral event interview, dan juga bisa job simulation. Nah, kalau kita kembali pada gambar ini dengan penjelasan assessment center tadi, maka kita bisa lihat pertama bicara tentang assessment center harus jelas dulu future position-nya apa. Ini landasan kita, ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang assessment center, maka kita bicara tentang what is the job target. Kalau kita sudah tetapkan what is the job target, tadi dikatakan kita hendak mengukur kompetensi orang di job target ini melalui job simulasi. Artinya job simulasi ini tidak lain adalah serangkaian aktivitas-aktivitas yang esensi dari future job. Ini kita pindahkan ke sini. Maka job simulations tidak lain adalah job sampling dari future position. Kemudian kita lakukan assessment pada saat ini dan kemudian dilakukan observasi. Ya, jadi ketika orang berada di dalam simulasi-simulasi ini, partisipan berada di dalam sejumlah simulasi ini, maka para asesor mengobservasi perilaku yang ditunjukkan. Sejumlah perilaku yang sudah diobservasi dan direcord, kemudian diolah untuk bisa dikenali kompetensinya, dan kompetensi ini kemudian kita bisa lihat apakah dia menunjukkan kompetensi yang dituntut di future job dalam job simulasi. Kalau ya, berarti kompetensi yang dia tunjukkan nanti juga akan dia tunjukkan di future position. Jadi kalau kita bicara dalam konteks assessment center, maka hakikatnya adalah kita menggunakan job simulasi, sejumlah job simulasi, dan job simulasi ini tidak lain adalah job sampling dari future job, sehingga apapun yang dia tunjukkan di sini, kalau kita tugaskan dia di future position, maka itulah yang akan dia tunjukkan. Ya. Nah, itulah hakikat yang disebut dengan job simulation. Nah, dalam praktek ternyata banyak sekali orang menggunakan assessment center dengan mencampur adukan beberapa hal yang ada di sini. Ya, saya sering mendengar bahwa assessment center itu satu ada grup diskusi, ada BEI, dan ada psikotes. Logiknya itu multi tekniks. Cuman pertanyaannya, apakah itu yang dimaksud dengan assessment center? Padahal psychological measurement is one method. Mereka memiliki prosedur sendiri, memiliki target sendiri, apa yang diukur. Interview juga satu metode tersendiri, mengukur kompetensi, tetapi menggunakan pendekatan sumber informasi dari pengalaman yang pernah dilakukan. Sementara kalau kita lihat assessment center, basis kita di dalam mengolah data itu adalah perilaku yang ditunjukkan partisipan
di dalam job simulasi, di mana job simulasi ini tidak lain adalah job sampling dari future job, dan landasan untuk mengenali kompetensi yang ditunjukkan dalam job simulasi itu adalah observasi perilaku. Dan perilaku itulah yang kita olah untuk kemudian kita kenali kompetensinya. Jadi kalau kita lihat, behavioral event interview dan assessment center mengukur hal yang sama, tetapi sumber informasi di dalam merumuskan kompetensi antara assessment center dan interview berbeda. Interview menggunakan dasar pengalaman yang pernah dilakukan, sementara assessment center menggunakan dasar perilaku yang ditunjukkan dalam situasi yang dibangun, yang disebut dengan job simulations, dan job simulation ini adalah job sampling dari future job. Dalam assessment center, perilaku partisipan kita bisa lihat, maka kenapa kita bisa observasi. Dalam interview, kita tidak bisa melihat perilaku walaupun namanya behavioral event interview. Karena behavior yang kita kenali di dalam interview itu adalah cerita dari asesi, dari interviewee tentang apa yang pernah dia lakukan. Jadi interview dan assessment center itu dua metode yang berbeda. Lantas bagaimana bisa kita pertanggungjawabkan menggunakan 3 metode yang berbeda-beda, kemudian kita sebut itu sebagai sebuah assessment center. Ya. Jadi teman-teman, bicara tentang assessment center adalah bicara penggunaan job simulasi. Interview kita bicara landasan dari tentang apa yang pernah bisa alami, dan psychological measurement lebih berorientasi pada pengukuran aspek potensi, bukan kompetensi. Jadi dia tidak bisa digabung. Pertanyaannya, boleh nggak saya kalau mau cari orang pakai psikotes, pakai interview, pakai assessment center? Ya boleh. Ya boleh saja Anda pakai 3 metode tersebut. Cuman artinya ada 3 laporan yang berdiri sendiri-sendiri. Ada laporan assessment center, ada laporan interview, dan ada laporan psikologi. Ya. Ada 3 profesi yang bekerja. Profesi psychologist, profesi interviewer, dan profesi assessor. Means if you use these 3 methods, you have to pay 3 professional. Psychologist, interviewer, dan assessor. Ya. Nah, ini perbedaan antara assessment center, interview, dan psychological measurement. Saya sering juga mendapatkan pertanyaan dan mendengar penjelasan mengapa assessment center dan behavioral event interview ini dua-duanya dipakai. Ya. Reasoning yang sering disampaikan pada saya adalah, Pak, kalau kita mengukur kompetensi pakai assessment center, kemudian ternyata tidak muncul, maka saya merasa kok lebih fit untuk ngecek apakah dia punya atau tidak kompetensi tersebut yang tidak muncul di assessment center melalui behavioral event interview. Nah, jadi BEI dipakai sebagai alat untuk mengcounter atau untuk melengkapi atau untuk menguji tentang apa yang telah ditunjukkan di dalam assessment center. Ya, ini agak sedikit rancu cara berpikir semacam ini ya. Mari kita lihat, saya akan kasih contoh. Kalau Anda menggunakan interview, maka basisnya tadi dikatakan adalah the past. Ya, cerita. Jadi kalau sekarang kita bicara job targetnya adalah mau mencari orang yang mampu untuk membuat nasi goreng 1 kuali. Nah, itu job targetnya. Jadi saya ditugasi untuk mencari orang yang mampu bikin nasi goreng 1 kuali. Dan saya pakai interview. Saya tanya, saya gali pengalaman dia dan lain sebagainya, pakai STAR, sampai kemudian kesimpulan saya adalah bahwa kandidat ini mampunya bikin nasi goreng 1 piring. Ya, jadi dari hasil interview kesimpulannya adalah
yang bersangkutan mampunya bikin nasi goreng 1 piring. Pertanyaannya kemudian, boleh nggak saya menyimpulkan berikutnya bahwa kandidat ini tidak mampu bikin nasi goreng 1 kuali? Karena data yang saya dapatkan, yang bersangkutan mampunya bikin nasi goreng 1 piring. Nah, by metodologi, sebenarnya saya tidak boleh menyimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa bikin nasi goreng 1 kuali, karena evidence yang saya dapat hanya orang ini mampunya bikin nasi goreng 1 piring. Ya. Itu jumping conclusion namanya di dalam interview. Karena teknik interview itu hanya boleh menyimpulkan tentang apa yang ditunjukkan. Ya, tidak lebih dari itu. Nah, sekarang kalau saya pakai assessment center. Kalau saya pakai assessment center, maka saya akan membuat job simulasi. Artinya saya akan membangun berbagai situasi yang memungkinkan orang melakukan pekerjaan membuat nasi goreng 1 kuali. Ternyata dalam proses observasi yang saya tangkap bahwa orang ini ternyata tidak mampu bikin nasi goreng 1 kuali. Hasilnya yang dia dapat adalah bikin nasi goreng 1 piring cuman. Padahal yang diminta bikin nasi goreng 1 kuali. Dalam assessment center, saya bisa menyimpulkan dia tidak mampu bikin nasi goreng 1 kuali karena situasi untuk membuat nasi goreng 1 kuali saya berikan kepada dia. Peluang dia untuk bikin nasi goreng 1 kuali sudah saya berikan melalui job simulasi. Bahwa hasilnya ternyata dia hanya bikin nasi goreng 1 piring, maka saya mengatakan dia tidak mampu. Karena peluangnya ada, tapi dia tidak mampu tunjukkan. Agak berbeda dengan interview. Interview itu hanya cerita tentang pengalaman yang lalu. Jadi logikkah kalau orang tidak menunjukkan kompetensi di dalam assessment center, saya uji pakai pakai interview. Cilakanya dari hasil interview kemudian disimpulkan dia mampu lagi bikin nasi goreng 1 kuali. Ini sudah terjadi sebuah kekacauan di dalam proses interviewnya pasti ini. Ya. Oleh karenanya, ketika kita hendak mengukur kompetensi manajerial, my suggestion pilih saja salah satu. Either you use assessment center or you use interview. Ya, karena dua metode ini mengukur hal yang sama. Interview juga punya validity yang cukup tinggi, ya 0,55 sampai 0,6. Sementara assessment center Anda bisa gunakan juga dengan nilai validity antara 0,65 sampai 0,7, ya 70% maksimum probability benarnya. Nah ini teman-teman ya, jadi ini saya ingin luruskan bagi mereka yang mungkin pernah melakukan assessment center, menggabungkan antara psikotes, interview, dan satu lagi dipakai adalah grup diskusi. Ya, grup diskusi, ada interview, ada psikotes, maka itu disebut assessment center. Ya, itu bukan assessment center. Itu 3 metode yang berdiri sendiri-sendiri. Kalau Anda hanya pakai grup diskusi, di dalam perspektif ini disebutnya job simulation assessment saja, bukan assessment center. Ya. Nah, ini penjelasan tentang basic assessment center. Nah, oleh karenanya ada beberapa karakteristik di dalam assessment center ini. Satu, dia harus dibangun terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Kedua, dia menggunakan multi-exercise, multi-job simulations, ya, di mana job simulasi ini mencerminkan peluang untuk memunculkan perilaku yang dipersyaratkan sesuai dengan job target. Nah, behavior required ini tidak lain adalah kompetensi itu sendiri. Kemudian dalam pelaksanaan assessment center dalam satu kegiatan untuk satu job target, itu partisipannya maksimum 6 orang untuk satu grup exercise, ya, dengan toleransi plus minus 1, dan jumlah asesor yang terlibat di dalam kegiatan assessment itu 1 berbanding 2. Berarti untuk mengukur 6 asesi ini
dibutuhkan 3 orang asesor. Yang paling baik sesungguhnya untuk bisa menjadi asesor assessment center adalah line manager. Jadi kalau jujur sebetulnya line manager lah yang paling tepat, artinya internal asesor itu yang paling baik ya. Dengan syarat bahwa para asesor ini harus memiliki posisi 1 level di atas job target atau 2 level di atas partisipan biasanya kalau untuk promosi. Nah, cuman problemnya adalah sekarang kalau kita mau melakukan assessment pada layer yang tinggi, sementara jumlah line manager di layer yang tinggi terbatas, ini kalau dia jadi asesor, maka nanti kerjanya cuma jadi asesor, lupa ngurusin perusahaan. Itu pertama. Yang kedua, pengalaman kalau internal asesor itu dilatih siap jadi asesor, ya berbagai fungsi manajemen yang ada di training. Ketika nanti oleh teman-teman HR diminta jadi asesor, biasanya nggak pada mau. Kenapa? Karena tugas jadi asesor itu hanya tugas sosial, ya. Sementara tugas tanggung jawab jadi pekerjaan itu diukur melalui KPI. Nah, ini ninggalin pekerjaan sendiri untuk jadi asesor, memungkinkan dia kemudian menjadi tidak mampu menghasilkan pekerjaan yang optimal yang diukur oleh KPI, ya, sehingga biasanya susah ya para asesor-asesor internal ini untuk diminta jadi asesor. Kecuali kalau sudah di training kemudian dia diberi tugas KPI ya, ada KPI-nya sebagai asesor setiap 3 bulan harus 1 kali assessment. Nah, itu mungkin baru kita bisa implementasikan. Oleh karenanya, mengapa banyak kemudian asesor itu diambil dari luar? Either Anda memiliki asesor sendiri tetapi bukan pegawai permanen, tapi orang yang Anda hire khusus untuk menjadi asesor, Anda kontrak yang Anda kelola sendiri, atau Anda menggunakan konsultan. Hanya prinsipnya bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan, perhatikan bahwa para asesor-asesor yang dari luar ini sebetulnya adalah dia mengganti peranan line managers. Ya. Kenapa line managers yang baik? Karena line managers ini paham betul tentang proses-proses di dalam organisasi. Sehingga kalau Anda mengundang asesor provider dari luar, ya konsultan dari luar, pastikan kalau dia tidak mempelajari organisasi Anda, dia tidak mempelajari proses-proses bisnis Anda, dia tidak mempelajari segala seluk-beluk tentang perusahaan Anda, kemudian dia jadi provider untuk melakukan assessment di perusahaan Anda, maka saya boleh katakan dia nggak paham basic prinsip dari assessment center. Provider harus paham betul seluruh proses-proses yang ada di perusahaan Anda, baru kemudian dia akan bisa berperan sebagai asesor secara optimal. Next, dikatakan di sini, saya sudah ulang lagi nih ya, a variety of testing technique, artinya Anda menggunakan a variety of job simulation. Job simulations tidak lain adalah a variety of job sampling. Ya. Jadi, a variety of testing techniques sebetulnya tidak lain adalah a variety of types of job sampling. Nah, ini proses-proses berikutnya di dalam assessment center. Setelah partisipan ikut assessment, kemudian dilakukan proses observasi, direkam seluruh aktivitas dia, kemudian dibahas oleh para asesor, di dalam satu proses yang disebut dengan assessors meeting. Karena asesornya 3, maka di dalam assessment center tidak ada satu asesor yang memiliki otoritas penuh terhadap partisipan. Semua harus menjadi hasil konsensus di antara para asesor untuk menyimpulkan setiap kompetensi yang diukur dari partisipan, kemudian menyimpulkan tentang prediksi-prediksi yang mungkin terjadi. Dan hasil dari proses itu diperbandingkan dengan standar kriteria
dan yang kita ukur adalah managerial competencies dan dia disimpulkan berdasarkan data ya. It must be judgmental. Berapa lama proses assessment ini bisa menghasilkan? Kalau kita lihat pengambilan data 1 sampai 2 hari tergantung tingkat kesulitan, kemudian asesor mengolah data 3 sampai 5 hari. Jadi sebetulnya seluruh proses assessment bisa menghasilkan laporan lengkap itu setelah 7 hari. Oleh sebab itu mengapa seringkali orang mengeluh hasil assessment ini kok lama ya? Ya memang lama. Tapi cuma 7 hari sebetulnya daripada Anda mengadakan pengadaan komputer lebih dari 3 bulan ya. Seringkali tidak disebut lama ini. Padahal nyari orang ini critical proses sebetulnya ya. Nah, kalau kita simpulkan maka apa yang saya jelaskan tadi dalam assessment center itu ada 2 tahapan. Tahapan yang sebelah kiri ini disebut dengan preparation process. Yang pertama harus ada standar kriteria dulu. Kalau Anda belum punya kriteria, jangan minta untuk melakukan assessment. Ya. Assessment apapun sebetulnya Anda nggak bisa lakukan kalau nggak ada standar kriteria. Standar kriteria ini harus jelas betul-betul komit, ya, baik di tingkat HR maupun di tingkat manajemen, agar kemudian tidak lagi menjadi masalah di hasil nanti. Kemudian berdasarkan kriteria yang ada, tim assessment center bisa membuat hipotesa, simulasi apa nih yang mau dipakai untuk bisa mengukur kompetensi yang ada. Nah, berdasarkan ini kemudian tim persiapan melakukan observasi, interview, mengumpulkan sejumlah dokumen melalui survei untuk bisa menetapkan job sampling apa yang paling tepat sehingga kemudian simulasinya bisa kita bangun dan barulah kemudian simulasi tersebut dibuat. Nah, simulasi ini dibuat, satu harus mampu mengukur apa yang sudah diukur, yang kedua simulasi ini dibangun harus merupakan refleksi dari job yang akan menjadi target. Sehingga simulasi itu adalah job sampling. Kalau tahapan ini sudah selesai, barulah kemudian proses assessment center-nya berjalan. Ya, ada proses intake, observasi, ada proses klasifikasi, memilah perilaku menjadi kompetensi, kemudian berikutnya diintegrasikan seluruh data oleh para asesor di dalam assessors meeting, kemudian dibuat laporannya, hasil laporan kemudian disajikan pada manajemen, dan berikutnya diberikan feedback kepada partisipan tentang hasil assessment sehingga bisa didapatkan strength and weaknesses dari setiap orang atas kompetensi yang dipersyaratkan. Kemudian tahap berikutnya bisa dibangun proses pengembangan. Nah, kompetensi ini bisa dipakai untuk apa saja, untuk level top management, middle management, dan first level management. Kemudian yang lain ini saya pikir Anda bisa baca ya, tidak ada yang perlu dijelaskan ya. Assessment center bisa dipakai untuk seleksi, bisa dipakai untuk development, bisa dipakai untuk succession plan, apalagi sekarang bisa dipakai untuk program talent management. Nah, ini tes metode-metode yang ada di dalam assessment ya. Bukan assessment center ya, assessment, ada written test, ada interview, ada supervisory appraisal. Dari 3 ini aja ambil contoh, sebetulnya written test ini yang paling baik ya, paling praktis, paling objektif, paling murah, paling mudah, tetapi written test tidak bisa mengukur soft skill. Interview ini sangat tergantung dari interviewernya. Kekuatan pertanyaan akan menentukan validity dari data yang Anda miliki. Supervisory appraisal ini sangat bias ya, dan biasanya lebih mengukur pada kemampuan saat ini. Ini advantage-nya ya, ini Anda bisa lihat. Ada disadvantage-nya ya, jadi memang juga ada kelemahan dalam assessment center ini ya, walaupun tingkatannya tinggi. Satu, dibutuhkan banyak keahlian kalau Anda lihat tadi ya. Ada keahlian pengembang materi, ada keahlian asesor, kemudian nanti ada lagi peran-peran lain yang terkait dengan simulasi seperti role player dan lain-lain. Ya,
butuh waktu persiapannya, butuh jumlah orang yang tidak sedikit. Anda bisa bayangkan kalau Anda merancang simulasi ya, surveyornya butuh berapa dengan kemampuan apa. Kemudian dalam pelaksanaan asesmennya juga butuh banyak fasilitas, ruangan, waktunya juga tidak pendek. Orang sering menyebut ini mahal, saya sendiri ragu, kemudian melibatkan banyak orang. Ya, nah khusus untuk cost, saya rumuskan sini, cost more than other measurement methods, betul. Biaya assessment center jauh lebih mahal dari metode-metode yang lain. Ya, kalau sekarang Anda mau cari calon direksi BUMN, itu satu peserta bayarannya 25 juta, kurang lebih. Ya, kalau 6 orang peserta, itu berarti 150 juta. Belum tentu dapat lagi dari 6 orang gitu. Ya, nah yang kedua, take more time, betul. Yang ketiga, prosesnya superior assessment center. But last but not least, untuk cost, assessment center cost far less than one bed hire. Ya, jadi kalau Anda cari direktur, biaya satu asesinya 25 juta, kirim 6 nggak dapat, kirim 6 lagi baru dapat satu. Berarti kan 12 orang kali 25 juta, berarti harga satu direktur itu 500 juta tuh. Ya, untuk assessment. Tapi 500 juta begitu Anda dapat yang the best, itu nggak sampai 2 minggu dia sudah kembalikan uang 500 juta melalui performance dia. Ya, jadi cost itu jangan dilihat berdiri sendiri. Dan terakhir, ya, bagi teman-teman yang akan berkecimpung dalam dunia assessment center, ya, kita punya satu panduan yang disepakati, dokumen yang disepakati oleh seluruh asesor, seluruh assessment center di dunia, yaitu Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations. Kita Indonesia juga punya standar ini, ya, Guidelines and Ethical Consideration Indonesian version, yang artinya sudah disesuaikan dengan beberapa kondisi budaya, ya, tidak menghilangkan hakikat dari assessment center. Dan assessment center di Indonesia, kita punya satu perkumpulan yang disebut dengan PASTI, Perkumpulan Assessment Center Indonesia. Demikian Mbak Rani yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan forum pada Anda. Ya, terima kasih Pak Syahrul untuk materinya. Pas sejam ya Pak, lebih sedikit. Nah teman-teman, ini waktunya kita di waktu yang nggak panjang ini untuk bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami. Ada 3 pertanyaan utama yang nanti akan dipilih, sisanya nanti akan kami jawab melalui mailing list SJN Partners. Pertanyaan pertama, ini datang dari Gadis dari PT Elnusa. Berikut pertanyaannya Pak. Apa perbedaan performance management dan performance appraisal? Dan tadi saya sempat dengar dari penjelasan Pak Syahrul bahwa psikotes tidak bisa menjadi dasar untuk pengukuran seseorang dan tidak ada korelasi dengan kemampuan dalam bekerja. Namun pada hakikatnya dalam suatu perusahaan tahap penerimaan karyawan ada tahap psikotes. Terima kasih Pak. Saya jawab dulu ya. Iya Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sangat bagus ya. Jadi performance management dan performance appraisal ini bagaimana di dalam pengembangan manajemen. Dulu kita kenal tentang performance appraisal ya. Ya, dari namanya saja bisa kita sebut ini appraisal of performance ya, menilai kinerja seseorang. Kemudian berikutnya dalam perjalanannya performance appraisal ini berkembang menjadi performance management. Nah, performance management ini dirancang untuk bisa mengukur 2 hal. Satu, dia mengukur tentang performance itu sendiri,
Nah, tambahan yang baru melalui performance management juga dilakukan pengukuran kompetensi, ya. Nah, pengukuran kompetensi ini didasarkan pada proses observasi atasan terhadap kerja yang bersangkutan di posisinya saat ini. Jadi perbedaan antara performance management dan performance appraisal itu adalah kalau performance appraisal hanya mengukur performance, kalau performance management itu tidak hanya performance yang diukur, tapi juga kompetensi di posisi yang saat ini ada. Nah, itu yang mungkin sedikit berbeda. Yang kedua tentang psikotes yang menyangkut potensi. Betul, Pak. Jadi sebetulnya bicara tentang psikotes, ya, terutama di dalam seleksi, ini kan psikotes di Indonesia yang masih banyak, Pak, kita pakai. Kenapa? Karena konsep kita di dalam dunia kerja itu lebih berorientasi pada long life employment, Pak. Nah, kalau kita bicara long life employment, maka aspek psikologi menjadi penting. Kenapa? Karena kita akan memelihara orang untuk pekerjaan yang jangka panjang, Pak. Ya, saya harus bisa menjamin ini orang bisa dikembangkan sampai seberapa jauh ini, ya. Nah, agar kita bisa meyakini apakah orang ini tidak akan menjadi beban, tidak akan menjadi liability, maka saya meyakinkan betul bahwa semua hal dari aspek-aspek psikologi itu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh organisasi. Maka dengan demikian di tahap-tahap berikutnya organisasi hanya tinggal fokus untuk bisa membangun kemampuan. Ya, itu yang diharapkan. Apalagi di kita sekarang untuk PHK itu nggak gampang, ya. Nah, sementara kalau di barat, orang tidak terlalu banyak berbicara tentang aspek psikologi, orang lebih berorientasi pada aspek kompetensi, karena orientasi long life employment-nya itu nggak ada. Ya, orientasinya adalah kontrak basis. Ya, pegawai negeri sipil pun bisa di PHK. Ya, kayak misalnya sekarang Donald Trump, ya, atau anggaran tahun ini dia tidak disetujui, maka dia kembali pada anggaran yang lama, maka dia bisa berhentiin dulu orang, ya. Jadi PHK itu adalah hal yang biasa. Nah, ini yang tidak biasa di kita di Indonesia. Jadi oleh karenanya tidak salah, Pak, kita menggunakan aspek psikotes hanya untuk bisa memiliki satu gambaran bahwa kapasitas orang-orang ini yang menyangkut aspek kognisi, yang menyangkut aspek maturity dan aspek social ability itu sudah sesuai dan sudah memenuhi standar yang dibutuhkan organisasi. Maka yang berikutnya adalah tinggal organisasi fokus pada membangun kemampuan. Ya, the more potential your employee, the more easy you develop competencies. Itu prinsipnya, Pak. Ya, kalau orang punya potensi yang baik, maka untuk membangun kompetensi menjadi mudah. Orang tidak punya potensi juga bisa dibangun kompetensinya, hanya butuh waktu yang lebih panjang, maka dengan sendirinya butuh biaya yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat prinsip ekonomi semacam itu, nggak aneh bahwa perusahaan kemudian menggunakan aspek psikotes sebagai dasar tahap awal untuk bisa melakukan penerimaan. Yang kedua, psikotes juga sering dipakai untuk memotong jumlah orang, Pak. Ya, jumlah tenaga kerja kita sangat banyak sekali, ya. Kemudian peluang kerjanya terbatas, ya. Terus apa dasar yang mau dipakai? Ini biasanya yang digunakan adalah aspek psikotes, ya. Kalau kita pakai medical test itu mahal sekali, ya. Pakai tes akademik dengan varian peserta yang berbeda-beda juga tidak mudah. Maka yang paling gampang apa? Ya psikotes. Kira-kira itu, Pak, jawaban saya. Baik, demikian Mbak Gadis untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, adalah dari Dodi dari Telkomsel. Pertanyaannya adalah, Pak Syahrul, untuk mengukur kompetensi perilaku, personal, manajerial, leadership, kognitif, apakah ada metode lain selain BEI dan Assessment Center? Beberapa lembaga assessment saat ini juga ada yang menawarkan tes assessment secara online. Bagaimanakah validitas atas metode tersebut? Silakan Pak Syahrul. Oke, ya. Ini kita bicara tentang bisnis nih, Mas Dodi, ya.
Sekarang kan marak, apalagi COVID, wah tes online ini sangat laku banget gitu ya. Nah, yang kita perlu pilah sekarang ya. Tadi kita lihat bahwa ada 3 variabel yang menentukan seseorang dalam bekerja. Satu ada aspek psikologi, 2 ada aspek professional qualification, dan ketiga ada aspek managerial competencies. 3 komponen ini basisnya juga beda-beda. Kalau yang aspek psikologi ini basisnya adalah personality. Personality ini dibangun dari mulai orang dalam kandungan sampai kemudian lahir, dididik, dikembangkan, terbentuklah kepribadian. Ya. Oleh karenanya, aspek ini masuk dalam kategori potensi. Nah, untuk mengukur aspek personal ini, ada 2 teknik Pak yang bisa kita gunakan di dalam pengukuran. Ya, dalam psikologi itu ada 2 pendekatan. Anda mau pakai pendekatan kontinental, itu basic teorinya Freudian. Maka alat tesnya seringkali kalau Anda ikuti, itu disuruh menggambar, ya macam-macam lah itu ya. Dan yang kedua adalah pendekatan behavioral, itu Anglo-Saxon dari Amerika. Nah, Amerika ini karena pendekatannya basisnya adalah perilaku, maka alat ukur yang dia gunakan itu biasanya dalam bentuk kuesioner. Ya. Nah, kalau dalam bentuk kuesioner itu biasanya untuk satu indikator traits ada beberapa probabilitas perilaku. Kita disuruh milih kan gitu, ya. Nah, itu yang sering banyak dipakai tes online. Karena tes online yang ada saat ini itu lebih berorientasi atau lebih mengukur pada aspek personal, tadi saya katakan kontribusi dia terhadap orang siap untuk berkarya itu hanya 0,3 ya. Jadi aspek potensi terhadap kemungkinan orang bisa menunjukkan karya itu hanya 0,3. Jadi kalau dasarnya Anda menggunakan assessment online terus, oh ini orang bagus gitu, ya Anda tidak akan dapat apa-apa. Sebetulnya hanya akan dapat gambaran tentang kepribadian. Sementara kepribadian itu tidak ada yang buruk dan baik. Ya, coba kalau Anda dikasih hasil psikotes ke 5 orang, baca semua, bagus semua Pak. Nah terus gimana kita mau menyimpulkan ya? Nah ini yang harus jadi catatan. Yang kedua, technical competencies ini juga bisa pakai online, sangat mudah karena dia ukuran dari technical kompetensi itu benar salah. Nah, yang tidak terlalu mudah untuk melakukan online itu adalah assessment center. Walaupun bisa, ya, tapi dia tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah untuk dilakukan. Ya. Jadi kalau Anda banyak yang nawarin tes online, tanya aja ini ngukur apa sih? Gitu. Kalau dia mengatakan ini ngukur aspek potensi Pak dan aspek kompetensi, maka aspek kompetensinya bohong. Karena kompetensi tidak bisa diukur hanya dengan pertanyaan. Kompetensi hanya bisa diukur melalui perilaku yang ditunjukkan. Ya, hati-hati ini yang jualan. Saya pernah sama-sama jadi pembicara sama satu orang Amerika yang punya alat tes online kayak gini. Waktu ditanyain sama peserta, ini tes online ini ngukur kompetensi enggak? Enggak berani dia jawab, no, we just assess preference. Ya, preferensi perilaku, bukan perilaku, dia bilang. Terus ditanya lagi sama pesertanya, tapi Anda menjual pada perusahaan mengatakan bahwa Anda mengukur kompetensi. Dia jawab lagi, di Litbang kami pun dari awal kita tidak merumuskan untuk mengukur kompetensi. Ditanya lagi, tapi kenyataannya kayak gitu. Jawabannya, itu teknik marketing, Pak. Nah, jawabannya gitu tuh. Ya. Jadi tes online, saya garis bawahi, sementara tidak bisa dipakai untuk mengukur kompetensi. Kalau Anda mau mengukur kompetensi, maka sifatnya bukan dalam bentuk kuesioner. Itu Mas Dodi. Pak Rani. Ya, baik. Ini adalah pertanyaan yang ketiga, Pak. Dan pertanyaan terakhir mungkin karena waktunya terbatas. Pertanyaan ketiga ini dari
Medina dari Serasi Autoraya. Yang pertama, bagaimana menetapkan standar kompetensi untuk proses assessment center ketika kompetensi tersebut menginduk pada grup perusahaan yang dirasa kompetensi tersebut lumayan tinggi untuk standar yang diberikan. Lalu yang kedua, ketika assessment center dijadikan sebagai metode seleksi dalam promosi, namun belum berada di layer manajerial, contoh dari officer to analis yang belum memiliki pengalaman manajerial, apakah bisa? Baik, Mbak Medina, ya ini seringkali memang jadi masalah di sebuah grup, ya perusahaan grup. Sebenarnya kalau di holding sudah punya standar kompetensi, dia sudah bisa membuat kesetaraan posisi, ya posisi apa di holding itu setara dengan posisi apa di anak perusahaan. Oleh karenanya jangan terjebak dengan job title, ya. Anda bisa punya nama manajer di holding dan kemudian di subsidiary juga Anda punya nama manajer. Ini perlu dicek apakah manajer di tempat Anda itu setara dengan manajer di holding. Kalau nggak setara tapi Anda menggunakan standar manajer yang ada di holding, ya memang akan menjadi standar yang tinggi, ya. Nah, ini yang mungkin perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada induk perusahaan. Nah, kalau saya saran, sebetulnya penetapan standar kompetensi itu tetap harus melalui sebuah proses job analysis. Jadi yang terbaik adalah Anda melakukan desain standar kompetensi sesuai dengan uraian pekerjaan, sesuai dengan analisis job yang Anda lakukan. Nah, atas dasar itu Anda bisa compare dengan apa yang diminta oleh holding. Ya, ini malah mungkin bisa kemudian terjadi sebuah penyesuaian-penyesuaian. Apakah kemudian holdingnya apakah holdingnya tidak paham tentang subsidiaries, atau mungkin kemudian juga ada kesalahan-kesalahan bahwa apa yang diharap oleh holding itu tidak ditangkap oleh subsidiaries. Nah, ini mungkin bisa terjadi penyesuaian-penyesuaian. Yang kedua tentang assessment center untuk layer officer to analis, sebetulnya prinsipnya gini, Mbak. Apakah posisi-posisi tersebut membutuhkan kompetensi manajerial atau tidak? Kalau dia tidak mempersyaratkan kompetensi manajerial, maka assessment center bukan metode yang tepat untuk dipakai, ya. Kalau saya lihat misalnya jadi officer to analis, kalau dilihat dari nama jabatan ini lebih orientasi pada technical competencies, ya. Nah, kalau pada technical competencies mungkin yang di tengah itu alat tes yang bisa digunakan. Ya, technical competencies ini mungkin dalam bahasa hari-hari itu kayak ujian, Mbak. Ya. Jadi ukurannya benar salah. Sementara manajerial kompetensi bukan benar salah, tapi efektif atau tidak efektif. Kira-kira gitu, Mbak Medina. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waktu kita untuk kelas belajar memang nggak panjang. Udah sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 55 menit. Jadi kelas belajar kita mungkin akan ditutup sebentar lagi. Tapi teman-teman, sebelum kita tutup kelas belajar yang pertama ini, saya mau share tentang Instagram dari SJ and Partner HR Workshop. Jadi bisa di-add IG-nya supaya bisa mendapatkan informasi-informasi yang terbaru kalau memang kami membuka kelas-kelas belajar dengan tema-tema yang lain. Nah, setelah ini kita boleh foto bersama. Teman-teman boleh foto pakai laptop masing-masing, dan kalau misalnya nanti sudah subscribe dengan sudah terkoneksi dengan SJ IG-nya SJ, boleh di-tag kelas belajar #1 di SJ HR Workshop. Jadi kita boleh foto bersama ya teman-teman ya. Yuk, sekarang kita foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3.
Karena ada 4 layar, jadi saya satu-satu ya. 1, 2, 3. Layar yang ketiga. Wah, ini banyak yang nggak nyalain kamera, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan SJ sudah bergabung di kelas belajar. Kami mohon maaf kalau dalam prosesnya masih banyak kendala-kendala. Ini adalah kelas belajar kami yang pertama. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga teman-teman bisa bergabung kembali ketika kami mengadakan kelas belajar yang selanjutnya. Demikian dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Syahrul untuk materi hari ini, Assessment Center for Beginners. Semoga ini menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Kelas belajar saya tutup. Terima kasih. Terima kasih buat semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Boleh kami urung pamit.